Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Wali Santri yang menyempatkan waktu liburnya untuk menjenguk anak Bapak Ibu dan sekaligus menghadiri undangan kami yang insya Allah akan rutin setiap bulannya. Dan juga terima kasih para asatidz dan ustadzat dan yang juga menyempatkan waktunya di waktu libur ini untuk menyiapkan acara di hari Minggu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat langkah Bapak Ibu, Ustadz dan Ustazah sebagai pahala yang menjadi bekal kita nanti di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya paparkan kartu jajan santri, mungkin untuk wali santri yang baru bergabung di pesantren kita belum kenal dengan saya pribadi, kenalkan, nama saya Mukhlis. Di sini sebagai wakil sekretaris dan juga penanggung jawab koperasi, dan diamanahi juga untuk sekaligus uang jajan santri, termasuk sistem-sistemnya. Dan ketika ada kendala dari wali santri maupun santri, semua diadukan kepada saya. Sebelumnya saya ceritakan sedikit tentang perjalanan kartu jajan ini. Dulu sebelum kartu ini diluncurkan, mungkin kartu ini baru diluncurkan beberapa tahun yang lalu, 2 atau 3 tahun kalau nggak salah. Uang jajan santri dititipkan oleh musyrif dan musyrifahnya dan dibagikan setiap hari atau beberapa hari sekali. Dari situ berjalan beberapa tahun dan banyak kendala-kendala yang dialami, entah ketika dibutuhkan musyrif dan musyrifah punya kesibukan lain sehingga santri merasa kurang jajannya, atau ketika penghitungan ada nol yang kurang tertulis sehingga jadi masalah juga. Dan itu banyak. Ya, di antaranya ketika dikasih setiap hari, walaupun itu cash, uang setiap hari, tidak semuanya. Banyak juga hal-hal yang kurang enak disesuaikan dengan peraturan-peraturan di pesantren, sehingga waktu itu dirubah, semua uang jajan bukan lagi ke musyrif dan musyrifah, tetapi dititipkan ke koperasi. Jadi santri tinggal jajan berapa dikurangi saldonya. Dan itu pun ada kekurangan, santri jadi terlalu boros sehingga dari wali santrinya yang komplain. Karena dari penjaga kantin atau yang bertugas di kantin itu juga ya bukan bukan job desk-nya untuk santri jajan. Karena penjaga kantin hanya menerima transaksi saja, tidak mampu untuk istilahnya menolak, ya, apalagi santri yang banyak. Sehingga dirubah lagi, uangnya dikasih ke koperasi, santri diberi kupon, jadi semacam uang-uangan, ya, uang kupon jajan. Itu juga berjalan beberapa tahun dan terkesan seperti uang mainan, gitu ya. Nah, sekarang tahun yang terakhir ini sudah berjalan 2 atau 3 tahun, kita luncurkan kartu jajan. Kita bekerjasama dengan PT Cash Teknologi Inovasi, ini dari Banyumas. Mungkin nanti Bapak Ibu yang punya yayasan pendidikan atau sejenisnya bisa juga menggunakan ini, atau bisa saya bantu untuk disambungkan ke mereka. Kartu jajan ini udah kita bagikan ke mereka, khususnya santri yang baru. Untuk yang lama sudah berjalan, setiap masuk pasti dikasih, gitu ya. Ini sangat memudahkan semua pihak,
Yang pertama, bagi wali santri sendiri mudah untuk ngecek, melihat secara real time berapa uang jajan tersisa, riwayat digunakannya kapan saja, dan bisa mengatur limit hariannya, gitu ya. Mau di limit 10.000, 15.000, atau tanpa batas. Dan juga mempermudah para musyrif musyrifah sehingga tidak perlu lagi pusing untuk membagikan, menyimpan, mencatat, gitu ya, karena semuanya sudah tersistem. Dan juga memudahkan dari pihak kantin maupun koperasi ketika jajan tidak perlu mencari uang pecahan ketika ada kembalian. Ya, jadi ini sangat-sangat berguna sekali untuk kita semua. Jadi ketika ada masalah pun bisa dilacak di mana titik masalahnya, riwayat transaksinya bagaimana, kita bisa lacak. Kalau uangnya cash itu kan kita agak sulit, uangnya hilang kemana, susah, siapa yang mau disalahin, nanti ujung-ujungnya musyrif lagi disalahin. Nah itu kan juga kasihan, udah 24 jam ngurusin santri, uangnya hilang, disalahin juga. Nah seperti itu, maka kita pakai uang seperti ini. Nah di sini pasti untuk wali santri yang anaknya sekarang kelas 8, kelas 9 ataupun SMA sudah tahu dan sudah berjalan, sudah lancar lah ya, sudah bisa semua. Ini dikhususkan untuk para wali santri yang kelas 7 dan kelas SMA yang baru. Boleh angkat tangan ibu bapak yang anaknya di kelas 7 atau SMA yang baru? Oke, yang hadir banyak ya, alhamdulillah. Artinya nanti tidak perlu saya ulang lagi kalau ada pertanyaan-pertanyaan belum dipahami. Nanti ibu-ibu kalau yang belum paham boleh langsung tanya aja Bu ya. Di sini Ustadz akan coba memaparkan bagaimana cara daftarnya, bagaimana cara mengisi saldonya juga, yang paling inti ya. Boleh lanjutkan? Nanti coba yang tadi Ustadz, yang pertama. Nanti pertama Bapak Ibu download dulu di Play Store aplikasinya Cards. Nanti bisa dicari ya. Boleh juga langsung dipraktekin Bu. Lanjut. Nanti Ibu buka, di situ ada beberapa kolom yang perlu diisi, nama lengkap, nomor HP yang aktif, dan email yang aktif. Jadi pastikan nomornya aktif dan juga emailnya aktif. Lalu di samping kanan itu contoh yang sudah diisi, itu pakai nama saya, nomor saya pribadi, dan juga email. Dan jangan lupa dicentang juga itu ya, dikasih checklist, lalu klik daftar. Selanjutnya, setelah klik daftar nanti akan muncul yang kiri itu konfirmasi apakah datanya sudah benar. Kalau sudah benar langsung aja klik yakin. Kalau masih belum benar nanti bisa kembali lagi ke menu sebelumnya. Nanti ketika sudah klik yakin akan muncul OTP, diminta OTP yang akan masuk ke SMS, WhatsApp atau email. Ya, jadi bisa dicek semuanya. Biasanya sih lebih cepat di email atau di WhatsApp. Nanti ketika sudah masukin OTP-nya, nanti akan otomatis lanjut ke halaman berikutnya. Selanjutnya Ustaz. Nah, masuk di halaman berikutnya, di situ diminta PIN, kurang jelas ya, PIN utama. Nah, di sini yang seringkali salah paham, jadi ada dua PIN. Yang satu PIN untuk Bapak Ibu masuk ke aplikasi, yang satu lagi adalah PIN yang dipakai santri ketika transaksi. Jadi ketika dikasih kartu ini, di sini sudah ada PIN default yang bawaan, nanti bisa Ibu dan Bapak ganti. Nah, bukan PIN yang ini, tapi itu PIN Bapak buat bebas, pakai angka apapun untuk Bapak Ibu masuk ke aplikasi. Jadi ada dua PIN ya, satu PIN untuk masuk ke aplikasi, yang satu lagi PIN yang untuk transaksi santri. Nah, setelah sudah masukin PIN, nanti masuk ke halaman yang masih kosong seperti itu. Nah, di situ kan belum ada apa-apa ya, belum ada menu apapun. Nah, Bapak Ibu perlu kartu ini. Nanti Bapak Ibu silakan hubungi anaknya masing-masing, diminta kartunya untuk dilihat barcode-nya atau angka nomor kartunya untuk di-scan atau bisa diketik manual. Nah, nanti bisa klik tambahkan kartu, nanti akan muncul halaman berikutnya. Nah, di halaman berikutnya akan muncul diminta scan barcode ini, atau bisa juga langsung ketik di kolom
16 angka itu. Nah, nanti akan tersambung dengan kartu jajan anak Bapak Ibu. Nanti klik tambah yang di bawah, lalu nanti akan masuk ke halaman berikutnya. Nah, nanti di halaman berikutnya ketika masukin nomor kartu ini, nanti diminta PIN kartunya, gitu ya, diminta PIN kartunya. Jadi tadi yang pertama PIN untuk masuk aplikasi, untuk disambungin itu minta PIN kartunya. Nah, ketika sudah tersambung, itu contoh punya saya pribadi. Di situ ada nama santrinya, lalu nomor kartunya, uang saku, terus ada juga limit harian. Oke. Nanti limit harian itu Bapak Ibu bisa atur berapapun silahkan, tapi kita merekomendasikan agar tidak terlalu banyak juga. Biasanya kita kasih per hari itu 15.000 per hari. Jadi kira-kira 1 bulan 450. Ya. Nantinya biar tidak terlalu mewah untuk mengajarkan mereka sederhana juga. Nanti di belakang nanti kita juga akan coba paparkan seperti apa ngisi kartunya gitu ya. Di situ ada juga menu isi kartu, pindah, riwayat. Nah, riwayat ini adalah riwayat transaksi kartunya. Jadi saldo kartu santri itu buat apa saja. Nanti biasanya kalau buat jajan tuh biasanya keterangannya POS, point of selling gitu ya, point of sale. Kalau untuk keperluan lain seperti transaksi yang di luar kantin, seperti contoh ada keperluan di luar atau hal-hal lain, biasanya redeem. Jadi santri juga bisa mencairkan uangnya dengan seizin dari pengasuhan. Jadi santri juga harus minta surat dulu ke pengasuhan bahwa dia butuh uang berapa, untuk apa, nanti dibawa ke koperasi untuk dicairkan sesuai dengan surat yang tertera. Jadi nggak bisa nyairin seenaknya juga gitu ya. Jadi tetap harus ada tanda tangan dari pengasuhan baik musyrif maupun musyrifah yang sudah bertugas. Nah, di situ juga ada tagihan, keuangan, akademik dan keistimewaan, itu masih dalam pengembangan, jadi belum kita aktifkan. Insya Allah ke depan laporan-laporan bulanan maupun mingguan juga bisa tampil secara online dan bisa lebih cepat, tidak 1 bulan, bisa juga 2 minggu sekali ataupun 1 minggu sekali. Insya Allah masih kita kembangkan. Jadi untuk sekarang masih fokus aplikasi ini untuk uang jajan dulu, gitu ya. Makanya ini cocok banget untuk Bapak Ibu yang punya di rumah punya sekolah atau punya kerabat yang punya sekolah, ini cocok banget, enak untuk laporan-laporan siswanya. Nah, ketika diklik kartunya, nah itu kan ada tanda panah. Ketika diklik kartu, di situ akan muncul beberapa menu. Bisa Bapak Ibu tambahkan kartu lagi. Jadi satu aplikasi bisa banyak kartu. Jadi kalau Bapak Ibu punya 2 anak di sini atau lebih, bisa langsung satu aplikasi saja. Tapi satu kartu hanya untuk satu aplikasi, gitu ya. Jadi nggak bisa bapaknya punya, ibunya punya, nggak bisa. Jadi harus salah satunya, bapaknya atau ibunya, untuk disambungkan ke kartunya. Ya, tapi satu aplikasi bisa disambungkan dengan beberapa kartu. Jadi bisa tambahkan kartu, nanti caranya sama seperti sebelumnya. Lalu bisa reset PIN kartu. Jadi kalau PIN-nya lupa, anaknya kasih PIN yang baru terus lupa, bisa dikembalikan ke PIN yang default yang dikasih di awal. Atau nanti kalau lupa juga bisa tanya ke saya atau langsung ke customer service aplikasinya. Lalu ada ubah PIN kartu. Nah, ini PIN kartu yang default kan agak susah dihafalin mungkin ya, karena angkanya acak. Jadi bisa Bapak Ibu ganti agar anak Ibu bisa lebih mudah untuk mengingatnya, biar nggak mudah lupa. Nah, di situ bisa ubah PIN kartunya. Lalu ada QR code atau barcode, itu barcode yang ini. Jadi walaupun nggak pakai kartu, pakai aplikasinya juga bisa untuk transaksi. Blokir kartu dan hapus kartu. Blokir kartu itu artinya nanti kalau diblokir kartunya, berarti kartunya nggak bisa buat jajan, gitu ya. Jadi nggak bisa dipakai untuk transaksi. Hapus kartu artinya nanti kartu yang dipakai santri itu akan lepas dari aplikasinya.
Jadi ibu nggak bisa ngecek lagi sisa saldonya, jadi harus disambungin lagi kayak gitu. Itu hapus kartu. Selanjutnya Ustaz. Nah, di bawah itu ada 3 menu, ada beranda, lalu cash point, lalu ada akun ya. Ya, tadi yang beranda itu tadi menu-menunya sudah kita bahas. Nah, ini yang seringkali salah paham. Di situ ada cash point. Ya, apa itu cash point? Jadi cash point ini adalah saldo aplikasi. Jadi saldonya ada 2. Ibu bisa isi saldo aplikasi, bisa isi saldo kartu, gitu ya. Jadi kalau saldo aplikasi disebutnya cash point, masuknya di halaman yang kedua itu yang tengah. Kalau saldo kartu berarti nanti masuknya di uang saku. Nah, ini sering terjadi ketika top up masuknya di cash point, ditungguin di kartu nggak masuk-masuk, karena masuknya ke situ, gitu ya. Dan nanti dari cash point Bapak Ibu bisa pindah ke kartu jajan. Bisa juga dipakai untuk yang lain, bisa beli pulsa, beli transaksi yang lain juga yang ada di aplikasi tersebut, gitu ya. Nanti di belakang ada cara-cara untuk isi saldonya Bu ya. Ada beranda, cash point, dan terakhir untuk akunnya, yaitu akun itu untuk mengganti data diri kita. Contoh ketika nomor HP kita ganti atau emailnya sudah nggak aktif, segera diganti saja agar nanti kalau ketika verifikasi tidak sulit, gitu ya, verifikasi mudah. Atau pengen mereset PIN aplikasi atau PIN utama. Nah, ini PIN utama itu berarti PIN untuk masuk ke aplikasi, bukan PIN untuk kartu jajan. Kalau kartu jajan yang tadi di awal ya. Selanjutnya, untuk isi saldo kartu jajan ada 3 jalur. Ya, yang pertama ini sering terjadi delay, agak lama masuknya dan juga sedikit mahal. Nanti yang kedua sedikit nggak rumit banget sebenarnya, cuman ada beberapa step, nggak seperti yang pertama, tapi lebih murah dan lebih cepat biasanya. Nanti yang ketiga ini sebenarnya alternatif saja untuk yang tidak mau repot. Yang pertama dulu, untuk isi saldo yang pertama, ini cara yang pertama ya. Bisa langsung klik isi kartu. Nanti ketika klik isi kartu akan muncul halaman berikutnya. Ibu bisa masukin nominalnya berapa, 100, 200, 500, 10.000 ya. Nanti diklik juga untuk tagihannya uang saku. Tujuannya uang saku. Lalu pilih metode pembayaran. Lanjut di halaman berikutnya. Nah, di situ ada beberapa metode pembayaran. Untuk isi kartunya bisa pakai cash point. Nah, tadi ya. Jadi kalau cash point ibu kosong, ya berarti nggak bisa dari cash point. Jadi cash pointnya harus diisi dulu. Bisa juga dari Kris, transfer bank, atau Alfamart, Indomart, dan juga aplikasi Dana. Di situ tertera biaya administrasinya. Nah, di situ kelihatan agak mahal ya, ada 6.000, ada yang 1%, 7.500. Ya, tapi kalau memudahkan ya nggak apa-apa sebenarnya. Tapi nanti ada versi yang kedua untuk isi saldo yang lebih murah insya Allah, yaitu pakai cash point itu tadi. Nah, pakai cash point paling murah ya, paling atas, biayanya hanya Rp1.000. Jadi perlu isi cash point dulu, setelah itu dimasukin ke kartu jajan. Ya, itu lebih murah daripada yang di bawah Alfamart, Indomart. Tapi kalaupun tidak mau repot, ya udahlah adanya Alfamart, Indomart ya nggak apa-apa. Ya, selanjutnya ini contoh yang untuk pakai Kris. Nanti kalau ibu bapak pilih yang Kris, nanti akan muncul seperti ini. Nanti bisa di download atau bisa langsung scan. Itu ada tata caranya juga. Jadi tinggal scan di Krisnya, nanti akan masuk ke kartu jajan. Nanti bapak ibu bisa baca ya tata caranya di situ. Selanjutnya ini contoh untuk via transfer bank. Isi kartu jajan pakai transfer bank, nanti akan muncul seperti ini pilihannya. Pakai BNI, BRI, Mandiri, BSI atau bank lain. Nanti akan muncul lembar berikutnya, itu contoh yang BSI ya. Nanti akan ada semacam apa namanya virtual account untuk bapak ibu transfer. Selanjutnya ini contoh yang untuk via Indomart.
Jadi bisa ngisi via Indomaret, tinggal bawa saja angkanya atau scan barcode-nya itu, bilang ke kasir Indomaret pembayaran cash gitu ya. Jadi bisa tunjukin aja di situ pembayaran cash. Jadi nanti bisa scan langsung bayar di situ. Selanjutnya ini yang via Alfamart juga sama, tinggal bawa barcode-nya ke kasir Alfamart untuk pembayaran cash. Terus ini yang pakai cash point tadi ya, ini yang paling murah untuk ngisi saldo kartu jajan, yaitu dengan mengisi cash point dulu. Nah, cara ngisinya bagaimana? Sama sebenarnya, nggak beda jauh dengan yang tadi. Tinggal masuk ke menu cash point yang tengah itu, nanti di atas samping kiri di situ ada isi saldo gitu ya, isi saldo. Nanti akan masuk ke halaman berikutnya, tinggal isi saja berapa yang mau diisi. Nah, di situ yang ada keterangan kalau isi cash point di bawah 250.000 ada biaya sekian gitu ya. Nanti untuk yang 250.000 ke atas itu gratis via Alfamart, Indomaret maupun transfer bank. Jadi ini murah ya. Jadi kalau mau yang murah bisa isi cash point dulu via Alfamart, Indomaret, lalu dari cash point sudah masuk dipindah ke kartu jajan, atau bisa Bapak Ibu pakai untuk isi pulsa atau kuota dan lainnya. Selanjutnya ini isi saldo via cash point tadi ya. Nah, itu perbedaan ketika mengisi saldo 500.000 dengan 50.000. Ketika mengisi 500.000 tidak ada biaya admin sama sekali, baik via Alfamart, Indomaret maupun virtual account. Tapi kalau kris masih ada. Tapi kalau di bawah 250.000 ada biaya seperti yang di layar. Jadi tinggal pilih saja berapa. Jadi ini kelemahannya ya. Jadi kalau di bawah 250 ada biayanya. Nanti dari cash point sudah masuk baru dipindah ke kartu jajan. Oke, selanjutnya. Nah, ini alternatif saja. Kalau pakai cash point mau ngisi 100.000 harus bayar 6.000. Ya sebenarnya sih nggak banyak juga ya. Tapi kalau sayang gitu ya, ya udah pakai yang ketiga ini. Bisa Ibu transfer ke rekening koperasi atau bisa hubungi WhatsApp saya pribadi. Nanti biar saya bantu untuk top up-nya. Beberapa wali santri juga banyak dengan pakai cara seperti ini. Karena saya juga bertanggung jawab di koperasi, jadi punya akses untuk mengisi saldo santri juga. Jadi boleh Bapak Ibu catat kontak saya. Itu juga bisa untuk Bapak Ibu tanya ketika ada kendala. Contoh sudah transfer tapi nggak masuk uangnya, atau aplikasinya error, atau kartunya nggak muncul, atau ini ada transaksi mencurigakan. Ini kenapa Ustadz gitu ya? Atau tiba-tiba saldonya hilang. Nah, ini nanti saya akan coba tampung, lalu saya hubungi bagian developernya. Gitu Bu ya. Sampai sini Bapak Ibu ada yang mau tanyakan, boleh silahkan. Nah, kalau ada masalah-masalah juga boleh hubungi kontak WhatsApp tersebut Bu ya. Nanti kartunya bisa Ibu lihat di anaknya masing-masing. Oke, silakan Bapak Ibu mau tanya boleh. Cukup? Baik. Sangat jelas ya, karena gampang, sebenarnya gampang. Pasti Bapak Ibu juga sudah familiar dengan digital, jadi tidak sulit untuk daftar seperti ini. Pasti semua juga punya m-banking atau sudah seringlah transaksi online, belanja online juga Bu ya. Kira-kira sama lah kayak gitu. Baik, kalau memang sudah jelas, silakan Bapak Ibu segera install dan juga sambungkan dengan kartu jajannya agar bisa memonitoring aktivitas jajan anak Bapak dan Ibu. Semoga Bapak Ibu semua diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala dan juga rezeki yang lancar, melimpah dan barokah, agar anak-anak kita lancar juga jajannya. Amin. Sekian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.